Pemerintah Kota Bukit Tinggi baru-baru ini meluncurkan program Jam Gadang Channel untuk mengimbangi penyebaran informasi yang sangat cepat di media sosial. Dalam forum diskusi perdana secara offline di Ruang Bukit Tinggi Command Center, Komplek Perkantoran Balai Kota Bukit Gulai Bancah, pengelola Jam Gadang Channel mengundang Kepala Dinas Kominfo Bukit Tinggi, Ketua PWI Bukit Tinggi, Ketua Bukit Tinggi Press Club, dan Kepala RRI Bukit Tinggi. Kepala Dinas Kominfo Bukit Tinggi Erwin Umar menyebutkan, kelahiran kanal milik Pemko Bukit Tinggi ini berawal dari beberapa ide yang dikeluarkan oleh tokoh-tokoh masyarakat dan Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar. Pada kesempatan beberapa waktu lalu itu, Wali Kota Erman Safar mengatakan, Dinas Kominfo telah dapat memulai kegiatan untuk ke depan, tahap awal sampai awal 2023 yang disebut dengan Jam Gadang Channel. Jam Gadang Channel nantinya diharapkan dapat cepat tanggap terhadap isu yang muncul dari bawah, seperti informasi dari media sosial. Kanal ini sekaligus jadi sarana penyebar informasi yang tepat dan cepat oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi. Nah, ini yang kita coba bangun di Dinas Kominfo Kota Bukit Tinggi, dan kita harap kolaborasi itu semua pihak bisa menjalankan ini, dan tentunya program ini bisa mencerdaskan dan mengedukasi masyarakat lebih baik tentang informasi. Nah, tentunya tidak bosan-bosan kita anggapkan, cerdaskanlah masyarakat dengan membaca. Nah, baru kemudian masyarakat itu bisa menilai berita itu benar atau tidak benar. Jangan bergeser bahwa informasi yang sering muncul itu adalah informasi yang benar, padahal informasi yang sebenarnya belum tentu itu. Nah, ini yang kita edukasi masyarakat, dan saya sangat mengapresiasi kawan-kawan media nanti akan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kita membuat suatu forum dialog yang nanti kita akan expose atau upload di media YouTube, dan ini memang menarik dengan tema karena berkaitan dengan wartawan, dengan media dan juga komunikasi publik. Nah, menarik sebetulnya karena ini juga sekaligus memberikan suatu edukasi kepada masyarakat, bagaimana masyarakat bisa membedakan media atau informasi yang bisa dipercaya dan informasi-informasi yang berkembang di media sosial yang sebetulnya seringkali itu bukan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Pengelola kanal nantinya akan mengundang ahli-ahli, lalu pihak perguruan tinggi, dan masyarakat yang berkaitan dengan isu yang dibahas, serta masyarakat dapat teredukasi dengan baik. Erwin Umar berharap media mainstream maupun media sosial dapat berperan aktif agar tujuan edukasi tercapai maksimal. Sementara salah seorang pencetus ide yang bertindak sebagai moderator dalam forum diskusi, Asraf Ferry Sabri mengaku tertarik dengan program ini karena melibatkan media massa mainstream. Forum diskusi perdana yang didokumentasikan secara offline ini akan diunggah di kanal YouTube, lalu disebar di sejumlah media sosial dengan nama yang sama. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan.